Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk video aku kali ini aku membahas tentang yang lagi rame nih. Ini rame banget dibahas di Instagram, di Twitter, di Facebook, semuanya rame mengenai logo baru halal ya. Logo baru cap halal yang biasanya ada di produk makanan yang menuai beberapa kritik juga dari desainer-desainer logo. Untuk disclaimer dulu, di sini aku bukan berarti bermaksud untuk hal buruk mengkritisi secara objektif gitu loh, melainkan aku juga akan menyampaikan beberapa pendapat-pendapat dari rekan-rekan di media sosial, terutama di Facebook ya, mengenai logo ini. Karena aku pun tidak terlalu ahli dalam membuat logo, jadi aku kurang paham untuk logo ini. Oke, kita langsung bahas aja logo halal ya. Ini lagi memang benar-benar trending banget, diangkat di banyak portal berita ya, dari suara.com, kompas.com dan lain-lain, menuai kritik juga saran mengenai logo ini. Lalu pendapatku pribadi tentang logo halal ini gimana? Ya menurutku bagus sih, logonya bagus, simple, dan memang secara asumsi pribadi aku sendiri, mungkin si desainernya pengen kasih sentuhan sentuhan yang berbeda dari logo tersebut. Jadi kan kita bisa lihat nih beberapa referensi dari logo-logo yang sudah ada. Ini kan mainstream banget logonya, jadi cuma ada halal, kemudian ada teks, dan ya udah itu. Kemudian dari segi pengaplikasian ya, logo ini biasanya kalau di produk makanan itu kecil. Teman-teman bisa lihat dari besarnya suatu produk, logonya ada di sini, dan kerap kali beberapa detail dari logo tersebut itu kurang bisa dibaca. Mungkin ya itu asumsi pribadiku sendiri, makanya kenapa si desainer logo baru halal Indonesia ini membuat yang keluar bener-bener total dari konsep ya. Yang konsep awalnya seperti ini kemudian diubah total seperti ini. Dan yang aku lihat di sini dari kaligrafi halalnya itu membentuk satu buah gunungan ya. Biasanya gunung kan identik dengan tradisi Jawa pewayangan seperti itu. Mungkin dia kasih, si desainer logonya ini pengen kasih hal yang berbeda. Itu riset utamanya ya dari pengaplikasian si logo, karena logo halal ini kecil ditaruh di produk makanan, makanya dia pengen bisa kasih kesan logo yang tidak terlalu rumit gitu loh secara pengaplikasian. Oke ya, karena bagaimanapun ketika kita pengen membuat sebuah logo, itu harus berpikir tentang pengaplikasian logo tersebut ya, media cetaknya di mana aja. Dan kebetulan untuk logo cap halal ini, terutama untuk produk makanan, biasanya dicetak dengan ukuran kecil dan cenderung tidak terbaca. Walaupun memang kita sudah tahu nih, kalau ada warna hijau, ada lingkaran putih, kemudian ada tulisan halal dan ada tulisan MUI di sini, ya udah itu pasti cap logo halal gitu kan. Cuman asumsi orang pasti berbeda-beda mengenai hal tersebut ya kan. Oke. Kemudian atas dasar apa juga aku berpikir seperti itu? Aku berpendapat kalau logo yang baru ini bagus ya. Aku mengutip dari komentar dari akun Facebook Samli ya di sini. Dia berkomentar tentang logo ini. Walaupun tulisan Nike yang tidak terbaca, kata dia, tapi semua orang melihat logo ini akan membacanya sebagai Nike. Masuk akal. Ini hanya centang, kemudian tidak ada tulisan Nike atau apapun, tapi kita berasumsi bahwasannya ini logo Nike, padahal tidak ada tulisan apapun. Oke. Pentingkah keterbacaan dalam sebuah logo? Sebagai penyajian informasi, sebagai penyampai informasi awalnya penting, tapi logo juga tidak berdiri sendiri. Ada tulisan dan bahkan ada campaign masif yang menjabarkan informasi-informasi yang dibuat logo tersebut dalam bentuk narasi, teks, ataupun video. Jika campaign tersebut berhasil, maka seluruh informasi tentang keunggulan sepatu Nike bisa diwakilkan hanya dengan sebuah shape unik. Oke, kita fokus di shape yang unik seperti ini ya. Oke.
yang kata desainernya ini adalah bentuk sayap, tapi juga tidak kelihatan bulu sayapnya. Sama dengan logo halal yang dikeluarkan oleh Kemenag. Menurut saya sebuah shape logo tidak wajib terbaca dengan jelas. Ini pendapat pribadi dari Syamli ya. Saya tidak perlu bisa membaca tulisan halal dalam bentuk wayang pada logo tersebut. Saat saya dapat informasi bahwa logo halal sekarang seperti ini, terlebih sudah ada tulisan halal Indonesianya juga, saya akan mencatat bahwa shape seperti itu adalah logo halal dalam otak saya. Dan saat mengenali shape itu dibungkus makanan, ya artinya itu logo halal, mudah diingat dan simpel. Oke, jadi Bro Syamle ini dia berpikir dan menganalogikan atau menyamakan si logo ini dengan logo Nike. Ketika memang shape-nya bentuknya seperti itu dan menempel di bentuk makanan, meskipun di situ tidak tertulis tulisan halal dengan jelas dan lain sebagainya seperti logo sebelumnya, tapi otak kita udah pasti otomatis nih, seperti halnya kita melihat logo sayap ataupun logo centang seperti ini, yang mengartikan kalau ini adalah logo Nike. Mungkin ya seperti itu konsep utama dari si desainernya, dengan harapan ketika logo ini berada di makanan, kita tidak perlu membaca teksnya dengan jelas, melainkan kita hanya mengingat bentuknya. Oh, bentuk seperti ini adalah logo halal, seperti itu yang disampaikan oleh Bro Syamle ini ya. Perkara logo tersebut disukai atau tidak oleh masyarakat itu perkara lain, karena Kemendag dibiayai oleh uang rakyat. Jelas kepuasan rakyat Indonesia harus sangat diperhatikan. Kalau rakyat Indonesia suka logo yang tulisannya jelas, shape-nya sama kayak negara-negara lain, warnanya juga sama dengan negara-negara lain, identik dengan logo halal yang umum dipakai dan wajar dilihat. Apa boleh buat, bagi desainer grafis kepuasan klien itu nomor 1 bro, katanya. Ya betul sekali. Sebagai praktisi visual profesional, tentu saya punya pendapat sendiri. Seharusnya jika pemerintah ingin membuat logo baru pada departemen apapun, lebih baik dikonteskan untuk umum. Sebagai bentuk tanggung jawab mengelola uang rakyat, terlebih bisa memajukan dunia kreatif dan iklim kompetitif. Ya kurang lebihnya begitu ya untuk pendapat dari Bro Syamle, dan aku setuju 100% setuju dengan pendapat dia ya. Karena aku juga mengatakan kalau logo ini bagus ya, bukan berarti logo yang dulu jelek, tapi ini diredesain menjadi seperti ini, itu udah cukup bagus dan sebuah langkah baru untuk bisa membedakan dari logo-logo halal pada umumnya yang kita bisa lihat pada beberapa negara-negara lain yang menetapkan logo halal ya. Nah, yang seperti Malaysia, kemudian Australia dan beberapa negara yang lainnya ini identik seperti ini. Dan untuk komposisi warnanya juga sama, hitam dan hijau. Cukup ya kan, seperti itu. Oke. Kemudian ada komentar. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi aku juga sepakat, dan mungkin teman-teman juga punya komentar yang lain mengenai logo ini. Silahkan diskusi di kolom komentar, berikan pendapatnya tentang logo tersebut ya. Karena bagaimanapun logo ini sudah diresmikan, jadi ya mau berbuat banyak tidak bisa juga gitu loh istilahnya ya kan. Oke. Dan juga ada beberapa meme dari warganet ya, terutama ada di postingan yang ini nih, aku lucu sih, maksudnya ngakak gitu loh ngelihat dia memparodikan logo halal yang sama, tetapi dia bikin versi minyak goreng Indonesia dengan tulisan langka. Emang kreatif sih orang-orang ya, maksudnya aduh ada-ada aja. Nah, dan ada juga dari Mas Agung Kreatif ya. Beliau coba buat versi logo halal sendiri dengan mengambil bentuk dari Garuda Pancasila ya. Kita lihat kalau tidak salah ada postingan yang sebelumnya. Nah, ini juga emang kreatif ya orang-orang kita gitu. Maksudnya bisa membuat dan mengambil dari sebuah makna. Ini kan sayap, kemudian dia buat menjadi logo halal Indonesia.
mana yang baik, mana yang kurang baik ya itu subjektif ya, itu masalah selera. Kalau aku pribadi ini sudah oke dengan logo barunya, hanya saja mungkin secara filosofi kenapa mesti warna ungu ya kan, kenapa nggak hijau gitu kan, karena mata kita sudah terbiasa dengan logo halal itu biasanya identik dengan warna hijau, kemudian dia pakai warna ungu ya sedikit mengganggu gitu loh kalau pendapat aku pribadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas. Teman-teman bisa juga komentar ya sekali lagi di bawah mengenai video mengenai logo halal ini. Ya, apakah kritik kalian gimana gitu ya tentang logo ini, bisa disampaikan aja. Sini juga banyak juga tentang logo-logo halal versi negara-negara yang lainnya. Ya, berbeda-beda juga sih, tapi yang versi Indonesia ini memang mengusung konsep yang sangat simpel dan identik dengan Indonesia banget, yaitu Gunungan Wayang ya. Oke, nanti coming soon bisa dilihat logo terbaru ini menempel di produk-produk makanan kita yang dulunya seperti ini, nanti jadinya logonya seperti ini. Oke, kita serahkan aja kepada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab pada pembuatan logo tersebut ya. Kalaupun pada akhirnya di redesign lagi ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu tentang hal itu. Oke, itu aja dulu yang bisa disampaikan. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.